Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass my back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Selam Pari TV. Apa kabar? Senang rasanya bisa kembali bersama saya Intan Kurnia Hamdani yang akan membahas seputar informasi yang edukatif dan juga menginspirasi. Baik pemirsa, kita tahu Tentara Nasional Indonesia bukan hanya menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi Tentara Nasional Indonesia juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari menjaga ketahanan pangan, kemudian membantu menjaga kelestarian lingkungan, serta berbagai macam program yang lainnya. Untuk itu saat ini sudah hadir bersama kita Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Dani Stephen Surbakti SAPMM. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Komandan. Selamat sore Mbak Intan. Iya, gimana kabarnya Komandan hari Luar ini? Luar biasa. Iya, baik. Senang sekali rasanya bisa mendengar kabar Komandan hari ini ya. Oke pemirsa, nah untuk itu ada beberapa subtema yang akan kita bahas secara bersama-sama hari ini ya. Tadi kita sudah bilang bahwasanya ada beberapa program TNI yang tengah dijalankan. Untuk itu langsung saja kita tanya dengan Komandan Stephen tentunya. Baik Komandan, saat ini tengah ada dilakukan pembangunan berdasarkan instruksi dari Presiden Republik Indonesia. Tentunya pembangunan jembatan begitu ya. Komandan ya, melalui di bawah arahan Kodim 0406 Lubuk Linggau. Baik Komandan, kita mau tanya apa kira-kira latar belakang utama dalam pembangunan jembatan Garuda ini. Kemudian jikalau jembatan itu sudah selesai dibangun nih Komandan, itu bisa mengakses dari daerah mana ke daerah mana? Betul. Silakan Komandan. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Intan. Jembatan Perintis Garuda ini memang salah satu program strategis nasional yang memang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang memberikan amanah kepada seluruh satuan teritorial di wilayah untuk melaksanakan pembangunan jembatan, yang mana dasar dari pembangunan ini adalah kebutuhan masyarakat di wilayah untuk memperpendek transportasi mereka yang selama ini jembatan ini tidak ada, mereka harus memutar atau membutuhkan jarak yang lebih jauh, sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan jembatan, baik Aramco, jembatan gantung maupun jembatan beton ini, warga masyarakat dapat dimudahkan dalam pelaksanaan transportasi. Jadi dasarnya adalah memang permintaan masyarakat yang diusulkan dari bawah, bottom up ke Kementerian Dalam Negeri, atau memang pendataan dari Kodim itu sendiri melalui Babinsa kepada perwira seksi teritorial, kepada Dandim dan Kodim yang melaporkan kepada Ster Angkatan Darat untuk dilaksanakan pembangunan jembatan yang kami rasa memang sangat penting dan berdampak apabila jembatan itu dibangun bagi kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Baik, jadi dalam pembangunan jembatan itu sendiri itu berdasarkan dari arahan Kementerian Dalam Negeri begitu Komandan ya? Betul sekali. Baik, kemudian pada saat pembangunan jembatan nih Komandan, kita mau tanya spesifikasi panjangnya nih Komandan. Betul. Kemudian juga serta anggaran yang dialokasikan. Boleh cerita Komandan? Baik, untuk jenis jembatan bermacam-macam Mbak Intan. Ada jenis Aramco seperti yang saya sampaikan tadi, ada jenis jembatan beton atau jembatan gantung. Kebetulan di Kodim 0406 Lubuk Linggau ini kami membuat 6 jembatan sebanyak 2 jenis, yaitu 3 Aramco dan 3 jembatan beton dengan RAB masing-masing dari 262 juta sampai dengan 445 juta. Itu tergantung dari panjang dan lebar jembatan. Ada yang terpanjang yaitu di 15 meter, ada yang 10 meter dengan lebar 5 sampai 6 meter. Baik, itu sesuai dengan peruntukannya begitu. Betul, dan sesuai dengan tipologi wilayah di lokasi jembatan tersebut. Baik. Kemudian untuk saat ini Komandan, progresnya sudah mencapai berapa persen ya Komandan? Dari 6 jembatan yang kami bangun, 3 jembatan Aramco dan 3 jembatan beton, alhamdulillah per hari ini sudah selesai semua 100% dan siap operasional untuk besok di-launching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia secara serentak di seluruh jajaran Kodim di seluruh Indonesia.
Oke, berarti tinggal menunggu tanggal launchingnya Betul berarti sekali. Komandan ya. Oke, kemudian Komandan, manfaat besar seperti apa saja yang dirasakan oleh masyarakat ketika dibangun oleh jembatan itu, Komandan? Baik Mbak Intan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mhm. dampak kehadiran jembatan ini tentu saja memiliki faedah atau manfaat yang luar biasa bagi warga. Mhm. Dari jembatan ini dapat menghubungkan transportasi dari kampung ke kampung, kemudian mendekatkan eh, warga dalam melaksanakan transportasi Mhm. yang tadinya butuh berjam-jam. Dengan adanya jembatan ini dapat memangkas jarak. Kemudian ada juga beberapa wilayah yang tidak ada puskesmas atau sekolah. Dengan adanya jembatan ini kami memperpendek jarak Mhm. antara kebutuhan masyarakat sehari-hari dengan lokasi rumahnya mereka yang selama ini mereka membutuhkan waktu yang lebih panjang, atau memang sudah ada jembatan di situ tetapi kondisinya sangat memprihatinkan, dan kami melihat ada beberapa jembatan yang sudah ada tetapi kondisinya rusak parah sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kendaraan. Itulah yang kami perbaiki, sehingga kami rasakan dengan adanya manfaat 6 jembatan yang kami bangun ini, Mhm. antusias warga luar biasa. Mereka merespon dengan baik sehingga dalam kehidupan mereka yang paling bermanfaat tentunya dalam roda perekonomian dapat meningkat. Para petani baik sawit maupun padi dapat memangkas jarak untuk melaksanakan pekerjaannya ke sawahnya masing-masing. Kemudian puskesmas dekat dengan rumah sekarang. Anak-anak sekolah yang tadinya harus menyeberangi sungai sekarang dengan mudah menggunakan jembatan, baik menggunakan sepeda maupun jalan kaki menuju sekolahnya masing-masing. Baik, tentunya dengan adanya pembangunan jembatan ini bisa mempermudah akses dari Betul masyarakat sekali. itu sendiri begitu ya. Nah, Komandan, kemudian kita ingin bertanya mengenai TNI AD Manunggal Air Bersih dan Persawahan. Kira-kira bentuk sinergi seperti apa nih, Komandan, dari TNI Manunggal Air Bersih itu? TNI Manunggal Air ini kami menciptakan sumber air Mhm. untuk perairan sawah maupun lokasi-lokasi di wilayah teritorial kami meliputi Musirawas, Muratara, dan Lubuk Linggau. Dari 2025 sampai 2026 ini sudah ada 7 sumber air, sumur bor, dan 2 MCK yang telah kami bangun sampai dengan sepanjang 2026 ini. Baik. Kemudian Komandan, berapa jumlah titik lokasi yang menjadi sasaran program tersebut? Ya, di tahun 2026 ini kami ada 1 titik lokasi yang alhamdulillah sudah kami selesaikan di Pondok Pesantren Idatul di Lubuk Linggau, yang mana manfaatnya cukup berdampak bagi anak-anak di pondok pesantren tersebut. Mereka melaporkan kepada Babinsa kami bahwasanya di sana tidak ada air, sedangkan kebutuhan akan air untuk wudhu, sholat, kemudian sanitasi sangat tinggi, dan ada sekitar 1.500 warga di situ di sekeliling dari pondok pesantren itu yang kesulitan air di kota Lubuk Linggau, sehingga lokasi tersebut kami gunakan untuk menjadi sasaran di tahun 2026 ini. Dan alhamdulillah di 2 minggu yang lalu sumur air bor tersebut sudah bisa digunakan operasional oleh baik anak-anak pondok pesantren maupun warga masyarakat di sekitarnya. Baik, tentunya dengan adanya program dari bantuan tersebut itu bisa membantu begitu Komandan ya. Betul sekali. Nah, kemudian apakah ada rencana keberlanjutan ke depannya Komandan mengenai program tersebut? Ya, tentu saja program strategis ini, apalagi air, adalah kebutuhan pokok untuk hidup, Mbak Intan, sehingga kami akan selalu melaksanakan pendataan mulai dari bawah, tentunya dari pengawasan Babinsa, kebutuhan warga mana yang kami rasa sangat krusial, dan memang di lokasi tersebut terdiri dari jumlah penduduk yang cukup banyak. Itulah menjadi salah satu dasar kami untuk menjadikan lokasi tersebut untuk program sumber air berikutnya, sehingga tidak ada lagi warga di wilayah kami yang kesulitan air. Kira-kira seperti itu, Mbak Intan. Baik, tentunya tadi dibantu program air bersih Komandannya. Baik Komandan, mengenai rehabilitas sekolah nih Komandan, kira-kira di wilayah binaan Kodim 0400 Lubuk Linggau sudah ada berapa jumlah unit sekolah yang sudah dibantu Komandan? Sampai dengan saat ini sudah ada 3 sekolah yang telah kami rehab, yaitu SMKN 2 Lubuk Linggau, SMKN 4 Lubuk Linggau, dan SMK Karisma yang ada di Musirawas, Tugu Mulyo.
Jadi kurang lebih ada sekitar 3 sekolah di Betul. wilayah Lubuk Linggau dan Ya. juga Musirawas komandannya. Nah kemudian pada saat pembangunan rehabilitas sekolah ini komandan pastinya menemukan yang namanya tantangan begitu komandannya. Kira-kira adakah kerusakan atau kekurangan seperti apa yang menjadi prioritas nih komandan? Baik. Yang menjadi prioritas dalam revitalisasi dan rehab sekolah ini adalah laboratorium, perpustakaan, serta ruang kelas. Yang mana 3 sektor ini yang kami anggap apabila kami perbaiki dapat memperlancar operasional dari kegiatan belajar mengajar, Mbak. Baik, tentunya dengan adanya revitalisasi sekolah itu sendiri ya bisa membantu agar siswa bisa lebih nyaman untuk belajar Betul. begitu komandannya. Nah, kemudian nih komandan mengenai ketahanan pangan begitu ya. Tentunya Kodim 0406 Lubuk Linggau ini juga turut andil menjaga ketahanan pangan. Nah, kira-kira langkah-langkah konkret seperti apa yang dilakukan oleh Kodim 0406 Lubuk Linggau untuk memperkuat ketahanan pangan komandan? Program ketahanan pangan di Kodim 0406 Lubuk Linggau sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar dan sangat baik. Mengapa kami sampaikan demikian? Karena kami memiliki kompi produksi, yaitu kami dirikan di wilayah Kelurahan Rahma, yang mana di situ terdapat tanaman pohon hortikultura, kemudian perikanan air tawar, serta tanaman-tanaman lain seperti jagung, kemudian ubi-ubian, dan peternakan-peternakan, perikanan, yang mana kami sengaja budidayakan dan kami jaga produksinya untuk ketahanan ekosistem dan ketahanan pangan itu sendiri untuk memudahkan warga sekitar dalam melaksanakan jual beli, yang mana harga yang kami berikan juga sangat-sangat murah, Mbak, tentu saja untuk memberikan manfaat kepada warga binaan di Kodim 0406 Lubuk Linggau. Baik, tadi sudah disebutkan langsung oleh komandan sendiri ada beberapa komunitas yang tentunya bisa dimanfaatkan dalam program ini komandan ya. Nah kemudian bagaimana sinergi antara Kodim 0406 Lubuk Linggau dengan pemerintah komandan? Ya, kolaborasi kami dengan pemerintah daerah yaitu khususnya Dinas Pertanian di Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan Muratara, kami mengajukan kebutuhan bibit pohon ini yang kami gunakan untuk kami tanam di kompi produksi kami, yang mana sampai dengan saat ini ada sekitar 1.500 bibit dengan aneka ragam hortikultura yang telah kami tanam, dan apabila panen nanti tentu saja kita salurkan kepada MBG, kemudian kita salurkan kepada Koperasi Merah Putih yang nanti akan segera operasional di kemudian hari, serta sambil menunggu operasional dari MBG dan KDKMP itu, kami memberikan hasil-hasil dari ketahanan pangan kami ini, baik perikanan, hortikultura maupun tanaman-tanaman ini, kepada pasar dengan harga yang sangat terjangkau. Baik. Kemudian nih komandan, kira-kira pastikan pada saat menjaga ketahanan pangan itu kan bertemu dengan tantangan tersendiri begitu komandannya, entah cuaca buruk atau apa. Adakah strategi khusus untuk menjaga ketahanan pangan komandan? Tentu saja tentara dalam melaksanakan kegiatan tidak bisa berdiri sendiri, sehingga kami butuh pembinaan teknik dari Dinas Pertanian yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya, karena memang kompi produksi kami berdiri di Kelurahan Rahma, Lubuk Linggau. Mereka banyak memberikan pembinaan teknik kepada kami, bagaimana caranya mengelola lahan, kemudian memproduksi serta memilih bibit yang baik, mulai dari penanaman, kemudian sampai dengan menghasilkan dan memproduksi, baik dari peternakan, perikanan, sampai dengan tumbuh-tumbuhan. Pada saat cuaca hujan, tidak hanya hujan saja Mbak Intan, tetapi pada saat kemarau, apa yang harus kita lakukan? Kami selalu berkonsultasi kepada Dinas Pertanian, termasuk dengan jenis pupuk yang harus kita gunakan sesuai dengan tingkat keasaman tanah di wilayah Kelurahan Rahma itu sendiri. Baik, tentunya sinergi yang sangat positif begitu komandannya dengan beberapa instansi. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai rehabilitas sekolah. Bagaimana dengan rehabilitasi dengan rumah tidak layak huni nih komandan? Kira-kira di bawah binaan Kodim 0406 Lubuk Linggau ini sudah berapa jumlah unit rumah yang sudah dibantu? Ada 2 jenis rumah atau 2 buah rumah yang telah kami laksanakan rehab. Rumah tidak layak huni dengan kriteria memang warga tersebut tidak memiliki penghasilan tetap,
kemudian kondisi rumah yang sangat tidak layak untuk hidup. Kriteria tidak layak itu berarti tidak ada sanitasi, MCK, tempat tidur yang sudah tidak layak, karena kita ketahui bersama untuk hidup sehat tentunya kita harus istirahat yang cukup. Bagaimana bisa warga itu tidur cukup kalau tempat tidurnya tidak layak? Bagaimana bisa warga itu dia sehat apabila MCK dan sanitasinya tidak ada? Sehingga standar itulah yang kami lihat dari rumah-rumah yang akan kami perbaiki, kita jadikan sasaran dan kita rubuhkan dan kita bangun ulang. Sehingga setelah kami dirikan rumah baru dalam program rehab rumah tidak layak huni ini, memberikan dampak bagi warga yang membutuhkan tersebut, karena yang saya sampaikan di awal tuh Mbak Intan, warga tersebut tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga memang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari Kodim. Baik. Jadi selama kurang lebih 1 tahun berjalan ini sudah ada 2 rumah unit yang Betul. sudah dibantu oleh Kodim 0406 Lubuk Linggau komandannya, dan juga kriteria yang dibantu pun juga harus melihat spesifikasi begitu Betul. komandannya. Kalau misalnya rumahnya sudah usang boleh nanti dibantu oleh Kodim. Benar begitu, sekali. komandannya. Nah kemudian nih komandan, mengenai pencegahan penurunan stunting Ya. nih komandan, kita mau tanya juga. Peran seperti apa yang dilakukan oleh Kodim 0406 Lubuk Linggau ini untuk mencegah penurunan stunting itu sendiri, Komandan? Dalam mencegah stunting di wilayah Penurunannya. 0406 Lubuk Linggau ini, kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, DPP KB, memberikan edukasi dan penyuluhan khususnya kepada ibu hamil, anak-anak untuk mencegah pernikahan dini, serta memberikan pengetahuan pentingnya hidup sehat guna memangkas jumlah stunting yang ada di wilayah teritorial kita, Mbak Intan. Baik, wilayah atau kelompok masyarakat mana yang menjadi fokus utama di dalam sosialisasi penurunan angka stunting Ya, itu, seperti yang saya sampaikan tadi, khususnya daerah-daerah yang memiliki jumlah atau angka ibu hamil yang tinggi, kemudian anak-anak yang usia-usia masih rendah, tetapi yang kami hindari di sini adalah pernikahan dini yang memang belum layak menikah, tetapi karena mungkin kekurangan edukasi, itu yang kami cegah sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang hidup sehat, kemudian ibu hamil apa pola makan yang harus dikonsumsi sampai dengan persalinan dan melahirkan, kemudian kehidupan bermasyarakat itu sendiri, tentang bahayanya stunting, serta langkah-langkah apa saja yang harus mereka lakukan guna menghindari dari stunting itu sendiri. Baik, kemudian bagaimana pola kerjasamanya nih Komandan dalam penurunan angka stunting itu sendiri? Ya, yang kami sampaikan tadi, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan DPPBK memberikan penyuluhan dan pengetahuan di lokasi-lokasi yang memang kami data, banyak sekali ibu hamil dan anak-anak atau warga masyarakat. Baik, kira-kira apa harapan Komandan agar kita bisa berupaya bersama dalam mencegah penurunan angka stunting ini, Komandan? Ya, pengetahuan terhadap stunting itu memang penting sekali, Mbak Intan. Khususnya di warga-warga yang dinas di daerah Musirawas dan Muratara, sehingga kita harus membuka wawasan dan pengetahuan mereka. Makanan yang kita konsumsi saat ibu-ibu itu sedang hamil itu sangat penting. Pola makan, pola hidup sehat, kemudian pencegahan pernikahan dini, itu menjadi salah satu program penyuluhan kami dan edukasi kami dengan Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah yang harus kami berikan secara terus-menerus. Babinsa dan Dandim sebagai perwakilan Bapak Stunting di wilayah memiliki peran penting untuk selalu mengingatkan dan memberikan wawasan kepada warga binaan kami. Baik, kita break dulu sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami, nanti kami akan kembali lagi. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs I back up my... Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Selampar TV dan Kodim 0406 Lubuk Linggau. Baik Komandan, baik kita kembali ke subtema tadi, yaitu kita tentang pelestarian lingkungan nih Komandan. Nah kira-kira program penghijauan dan pelestarian lingkungan apa saja yang sedang dilakukan oleh Kodim 0406 Lubuk Linggau, Komandan?
untuk pelestarian lingkungan ini kita melaksanakan pembinaan lingkungan hidup, Mbak. Salah satunya dengan penanaman bibit pohon, yaitu bibit pohon keras, serta tumbuh-tumbuhan, serta pencegahan dari penebangan liar, hutan-hutan yang memang berdampak, dan lokasi-lokasi hutan yang terdampak erosi. Kira-kira demikian, Mbak. Nah, kemudian berapa banyak bibit pohon nih yang sudah ditanam, Komandan? Sepanjang tahun 2026, Kodim 0406 Lubuk Linggau telah melaksanakan penanaman bibit pohon keras sebanyak 1.500 batang pohon yang kita lakukan di Kehutanan Musirawas Utara. Baik, kemudian strateginya seperti apa nih, Komandan? Ya, setelah melaksanakan penanaman pohon, tentunya bibit-bibit pohon tersebut tidak kita biarkan begitu saja. Kita mau memastikan bahwa pohon-pohon yang kami tanam ini memang bertumbuh, sehingga menjadi paru-paru dunia, khususnya di wilayah Musirawas Utara. Kita melaksanakan patroli dan pengawasan mulai dari Babinsa dan Ramil, sehingga memastikan bibit-bibit tersebut tumbuh dengan subur serta menjadi sumber oksigen di wilayah tersebut. Baik. Kemudian nih, Komandan, kira-kira adakah pesan dari Komandan sendiri untuk seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan nih, Komandan? Ya, yang paling kami atensi dan concern kita di sini adalah mari warga masyarakat sekitar, khususnya wilayah Musirawas Utara dan Musirawas yang memiliki wilayah hutan, hindari penebangan liar, hindari pembakaran hutan, karena asap dan kabut dari hasil pembakaran itu tentunya merusak kesehatan dan mengganggu transportasi, menimbulkan asap yang sangat tebal, dan dari dampak kebakaran itu juga dapat merugikan lahan-lahan pertanian warga yang sudah existing. Kemudian hindari buang sampah sembarangan juga, Mbak, karena dengan buang sampah itu erosi dan bisa menyebabkan kebanjiran. Kita rawat hutan sebagai paru-paru dan menghasilkan oksigen untuk kesehatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, luar biasa sekali ya pemirsa. Tadi sudah dijelaskan langsung oleh Komandan Stephen bahwasanya ada beberapa sub-sub program dari Kodim 0406 Lubuk Linggau, dan semua itu bukan hanya program saja, Komandan ya, melainkan merupakan wujud semangat dari TNI bersama masyarakat, begitu ya. Betul sekali. Baik, Komandan, tak terasa kita sudah di penghujung program acara, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang senantiasa menonton dari awal sampai akhir. Semoga nanti bisa menginspirasi dan juga menambah wawasan kita semua, begitu ya. Nah, kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri dan Stephen Surbakti SAP MM yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kita dan juga membuka wawasan kita bersama ya. Kemudian juga mari kita sama-sama menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah kita agar daerah kita bisa lebih baik. Saya Intan Kurnia Hamdani mau pamit undur diri, dan juga Komandan Stephen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my action.